Okay, I'm Okay. gonna start it now. Yeah, sir. Okay. Okay, before we start the class, let's pray together first. Pray begins. Oke, Mr. Lutfi, sudah pernah tahu IELTS writing? Belum, ini belum. Belum pernah tahu sama sekali ya? Ya, Oke. Kemarin sudah saya spill-spill itunya, materinya sudah itu ya, band score-nya dari 0 sampai 9 itu apa aja kriterianya. Kalau Mister pengen dapat band 7 itu seperti apa syaratnya, itu ada di band descriptor kemarin ya. Oke, langsung aja ya di sini. Have you seen the presentation? Hah? Udah Oh, kelihatan? not yet, not yet, yeah, not yet. What about now? Okay, now yes, yes. Oke ya. So this one IELTS writing test task one ya. Di IELTS writing itu nanti ada dua, sir. Ada task 1, ada task 2. Kalau task 1 nanti kita suruh nulis sebanyak 150 kata ya. Kalau task 2 nanti 250 kata ya. Jadi beda ya nanti ya untuk IELTS writing itu. Nah, ini ya. Oke, mungkin saya itu aja biar kelihatan. Nah, kelihatan ya ini ya. Ya kelihatan. Oke. Uh, in IELTS writing we have here. Nah, nanti di tas 1 itu nanti kita akan ada namanya itu infograf atau grafik. Ya, this is for the example. Dan nanti 150 kata itu akan terbagi menjadi 4 bagian atau 3 bagian ya. Pertama itu adalah introduction. Introduction. Langsung aja ya, kemarin sudah saya jelaskan apa itu macam-macam di tas 1 itu. Introduction itu adalah paraphrase atau pengulangan daripada soal yang ditulis ulang ya dengan kata-kata itu sendiri ya. For example here, the graph shows how the populations of China and India have changed since 2000 and how they will change in the future. Sebelum kita nanti lanjut ke detail atau yang lainnya, kita harus mengetahui informasi yang ada di grafik ini dulu. Ya, di dalam membuat introduction itu ada beberapa elemen. Ya, pertama itu adalah what apa, ya. Kemudian di sini itu kapan dan di mana, atau di mana atau kapan. Di sini itu what-nya adalah population of ya India ya and China. Kemudian di mana itu adalah di India and China, and kapan itu since 2000 and how will they change in the future. Jadi di sini grafiknya itu berupa grafik yang dia menggambarkan suatu perubahan ya, perubahan dan dia akan diprediksi di masa depan seperti itu ya. Oke. Sampai sini paham ya, Mister ya? Oke. Oke. Terus yang kedua itu adalah overview sebenarnya ya. Overview bisa ditaruh di akhir maupun di tengah-tengah sini. Nah, di overview atau rangkuman atau ringkasan atau summary itu dia berupa suatu statement yang menunjukkan suatu hal unik di dalam suatu grafik tersebut. For example, thus over the 50-year period, India is going to experience steady growth in its population and will overtake China. Nah, ini ya, ini prediksinya. Jadi kita sekarang di tahun 2024, maka nanti di sini dihitung dari 2025 sampai 2050 dan di sini overtake, melampaui. Okay. On the other hand, China's population will peak in 2030 or 2030 ya, and then begin to fall. Jadi akan peak itu di sini berpuncak, kemudian akan fall gitu ya. Puncaknya di tahun 2030 sampai fall itu 2050 gitu. Nah, detail itu harus menyangkut atau merangkum atau menggambarkan ya dari 2000 sampai 2050 ini. For example, in 2000 there were more people living in China than in India. Ingat juga ya, di sini ketika kita mendeskripsikan tren atau alur atau grafik ini dari 2000 sampai 2023 itu menggunakan past simple. Ini menggunakan verb 2 ya.
were, gitu ya. Jangan sampai kita menggunakan verb satu di sini. Jangan sampai kita menggunakan there are gitu, jangan ya, karena di sini sudah lampau. Okay. And then the number of Chinese was, ini ya, was juga verb 2, 1.25 billion, while India's population was about itu sekitar ya 1 billion. Between 2000 and 2010, there has been a 0.2 billion rise in the number of Indian citizens over the same period. China's population has increased by 0.1 billion to reach over 1.35 billion. Nanti di sini harus di-include-kan ya informasi yang ada di sini sama sini ya, axis X sama axis Y ini ya. Gitu. Terus kemudian di detail 2 ya, according to the graph, the population in India will increase more. Jadi di sini menunjukkan ya, yang detail 1 itu adalah cerita masa lampau. Di sini 2000 sampai 2020-an lah itu. Terus di detail 2 itu menunjukkan suatu prediksi. According to the graph, the population in India will increase more quickly than in China. An expert says that by 2030, both countries will have the same population of 1.45 billion. Ini ya, same di sini 2030. After this, China's population is likely to fall slightly to 1.5 billion in 2050, while India's population will probably increase and reach 1.6 billion. Nah, di sini grafiknya dibagi menjadi dua macam ya. Pertama menunjukkan masa lalu ya atau past event, kemudian future event atau masa depan. Dimulai dari 2024 sampai di sini 2050-an ya, atau titiknya 2030-an di sini untuk prediction-nya. Dan menggunakan simple future atau future simple. Sedangkan yang di masa lampau menggunakan past simple. Okay, any questions about this, guys? Ini kalau misalnya kita mau jawab nih kan, kita buat sesuai yang kita itu aja kan, yang ada di Ya, pikiran kita aja kan. benar banget ya. Nggak perlu sesuai, maksudnya nggak perlu lah ini kayak lihat contoh, maksudnya ya yang ada. Misalnya kita lihat gambar nih kan, Ya, benar. eh kita ini kita masukin gitu, tapi nggak boleh lebih dari berapa tadi, 150 kata ya. 150 tidak boleh kurang, lebih boleh ya. Misalnya 160 boleh, 170 boleh, Kalau lebih 180 boleh. sedikit boleh lah. Nah, boleh sedikit boleh ya. Asalkan jangan 200 ke atas jangan ya. Ya, oke. Tapi kalau kurang jangan ya, karena nanti ada penilaian namanya task achievement. Task achievement itu penilaian berdasarkan kita apa namanya itu bisa nggak mencapai 150 atau enggak. Nah, task achievement itu ada poin-poinnya. Pertama, bisa sampai 150 atau enggak. Kemudian ada introduksinya atau enggak, ada detailnya atau enggak, ada overview-nya atau enggak. Itu termasuk task achievement ya. Jadi harus ini. Terus ada comparison-nya atau enggak. Nah, ini comparison. On the other hand, di compare antara China sama India namanya comparison. Nah, itu nanti masuk ke task achievement. Kemarin sudah saya singgung, nanti bisa di itu ya, bisa dilihat di apa recordingnya ya. Oke. Gitu. Ya, jadi nanti seperti itu ya, Mister ya. Bisa terserah kita mau kita mulai dari mana terserah kita ya. Yang penting kita nanti ada namanya itu flow. Flow itu nanti coherence sama cohesion atau CC. Flow itu antara paragraf 1, 2, 3, 4 ini nyambung semuanya. Nggak ada kayak copi-copi gitu ya. Nggak ada kayak yang putus informasinya gitu ya. Gitu. Oke? Oke. Oke. Stylenya terserah kita. Mau model seperti apa terserah kita ya. Gitu. Any other questions? Ada, sir. Oke, lanjut ya. Nah, kalau ini itu adalah namanya combination graph. Jadi di sini ada, kalau tadi kan di sini itu namanya line, ini line graph, ya line. Kalau ini itu kombinasi antara line sama bar. Bar itu batang-batang ini sama line. Dan di sini itu menunjukkan ada dua ya, precipitation sama temperature. Precipitation itu curah hujan, temperature itu adalah suhu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa grafik ini itu dari Januari sampai Desember dan nggak ada tahunnya. Kalau nggak ada tahunnya, itu kita mengasumsikan bahwa dia itu adalah verb 1 atau present simple ya. Jadi menggunakan present simple. Ya, menggunakan verb 1 karena nggak ada tahunnya, nggak ada tahun yang lampau ataupun tahun yang sekarang atau tahun masa depan. Jadi di sini itu menunjukkan bahwa terjadi secara berulang-ulang, maka present simple. Dan di sini itu nanti grafiknya itu nggak ada angkanya beberapa ini, nggak ada angkanya ya. Nah, ini nanti kalau nggak ada angkanya itu menggunakan approximation atau perkira-kiraan ya, perkira-kiraan.
Contohnya di sini, the chart compares average figure for temperatures and precipitation over the course of a calendar year in Kolkata. Ya, Kolkata itu kota ya. Jadi di sini itu ingat ya, menggunakan what, kemudian menggunakan where, sama menggunakan when. When-nya over the course of calendar. Berarti menggunakan 3 komponen itu ya. What, when, where. Terus kemudian di sini overview-nya, overview bisa taruh di belakang, bisa taruh di tengah-tengah juga. It is noticeable, ini cara memulai overview ya, it is noticeable that monthly figure for precipitation in Kolkata vary considerably. Jadi vary itu bervariasi. Whereas monthly temperatures, whereas ini menunjukkan perbandingan. Jadi nanti untuk perbandingan bisa menggunakan whereas, on the contrary, on the other hand, in contrast gitu ya. On one hand dan kawan-kawan gitu. Jadi harus ada comparison di overview-nya. Whereas monthly temperatures remain relatively stable. Rainfall is highest from July to August, while temperatures are highest in April and May. Untuk overview, saya sarankan jangan menggunakan angka sama sekali. Jangan ditampilkan angka di sini. Ya, kalau tadi di sini angka, ya di sini ada angka, angkanya bukan angka detail ya, bukan angka yang ini ya, yang billion-billion ini. Jadi cuma tahun aja boleh. Tapi jangan sampai nulis angka-angka yang ada di detail ini ya, yang misalnya 200 mm, kemudian di sini 20 degree Celsius itu jangan dipakai di overview. Ya, overview itu hanya rangkuman sederhana aja, perbandingan antara yang misalnya tertinggi sama terendah, atau mungkin angka yang dominan aja. Detail atau angka-angka nanti akan dimasukkan ke sini ya, paragraf berikutnya ini. Ya, di sini nggak harus dijelaskan semuanya ya. Di sini bisa ini langsung aja between the month of January to May. Jadi Januari sampai Mei gitu ya. Nggak usah Januari, Februari, Maret, April nggak usah. Jadi between the month of January and May, average temperatures in Kolkata raise from their lowest point at around 20 degrees Celsius to a peak of just over 30 degrees Celsius. Lalu ini pakai around. Around itu sekitaran karena di sini angkanya itu nggak sinkron ya, nggak jelas di sini. Kalau ditarik line itu dia itu nggak itu ya nggak simetris. Maka nanti pakainya just around sekitaran. To a peak of just over itu di atasnya. Ya di atasnya. Jadi di sini itu nggak jelas angkanya. Di Mei itu kan di sini. Kalau ditarik garis itu di atasnya 30, maka just over 30 degree Celsius. Kemudian di sini jelasin suhu, suhu itu dia itu garis lurus ya, garis lurus atau bersinggungan dengan curah hujan. Maka kita jelasin juga yang curah hujan dari Januari sampai Mei juga. Average rainfall in the city also raises ya also raises. Jadi sama ya di Januari sampai Mei over the same period. Jadi pakainya same period, jangan sampai kita ulang lagi between January and May. Kalau sudah apa namanya sudah disebutkan between January and May, maka kita nanti di sini pakai aja over the same period. From approximately, kalau tadi sudah pakai around, kita pakai approximately. Di IELTS writing, tas 1 maupun tas 2, jangan sampai pakai vocabulary 1 itu diulang-ulang berkali-kali. Kita kayak nggak profesional gitu ya. Jadi pakai sinonim kalau ada sinonimnya. Ya, di sini udah pakai precipitation, maka pakai rainfall. Ya, rainfall. Average rainfall in the city also rises over the same period. Okay. From approximately 20 millimeters of the rain in January to 100 millimeter in May. Terus penulisan ini ya, apa namanya itu, degree Celsius ataupun milimeter ya, itu harus gandeng sama angkanya, nggak boleh pisah. Ya. Harus gandeng seperti ini. Nah, itu penulisan secara internasional ya, harus mengikuti juga pola grammatical sama penulisan secara internasional. Kemudian di sini nanti while temperatures stay roughly the same. Roughly itu sekitaran juga ya. The same for the next 4 months. Jadi ini same ya, ini. Nah, ini same. The amount of rainfall more than double between May and June. Jadi ini ya, more than double. Jadi di sini double, sangat tinggi banget. Figures for precipitation remain above 250 millimeters from June to September, peaking at around 330 millimeters in July. The final 3 months of the year see a dramatic fall. Ini ya, dramatic fall itu terjun bebas ini. Dramatic fall. Nanti akan saya jelaskan apa aja vocab-vocab yang kita harus pelajari di writing ini. To a low of about 10 millimeters in December and a steady drop. Steady drop itu
Ini ya, steady drop untuk temperatures back to January average. Nah ini, jadi kembali, ini kan sama ya, January sama Desember itu average-nya untuk yang temperatures itu sama. Nah itu. Ada pertanyaan, Mister, dari sini? Or guys? Hmm, belum ada, Sir. Oke, Miss Dina, ada pertanyaan? Nggak ada, Sir. Oke, nyimak aja ya. Iya. Oke. Jadi ini ya, untuk, nah ini contoh soalnya ya, contoh soalnya. Oke, mungkin saya kasih contoh ya di sini ya. Introduction, cara membuat introduction. You should spend about 20 minutes on this task. Jadi, waktu untuk nulis 150 kata itu 20 menit ya. Nah, the graph below shows the number of hours per day on average that children spend watching television between 1950 and 2010. Nah, ini ya, ini harus diikuti summarize the information, pakai overview ini ya, summarize the information, harus overview by selecting and reporting the main feature. Ini, and make comparison where relevant. Jadi harus pakai comparison. Kalau nggak ada summarize, nggak ada comparison, itu nggak boleh. Task achievement langsung drop, ya, langsung nggak bisa ya, gitu. Nah, cara buat overview, sorry, cara buat itu ya, apa introduction itu dengan cara paraphrase ya, paraphrase soalnya ya. Misalnya di sini the graph below, kita lihat grafnya itu berupa graf apa ya. Untuk introduction itu pastikan 20 ya sampai 25 kata, jangan banyak-banyak ya, words. Nanti yang banyak-banyak nanti di detail ya. Jadi 20 sampai 25 kata. Contohnya seperti ini. The graph, misalnya the bar ya, the bar graph below. Nah, nanti untuk shows ini bisa diganti dengan kata-kata ya, bisa diganti dengan kata-kata. Saya kasih option di sini ya, option. Saya kasih beberapa vocabulary. Bisa diganti dengan describe ya. Dan di sini selalu dalam bentuk simple present ya. Selalu dalam bentuk verb 1. Describes, kemudian demonstrate, terus kemudian illustrate, kemudian show ya, shows, terus kemudian depicts, kemudian tells us about ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Nah, itu nanti bisa dipakai di situ ya. Kalau saya suka pakai illustrate ya, illustrate. Illustrates. Nah, ini jadi jangan sampai show juga sama. Terus kemudian di situ the numbers bisa diganti dengan the figure. Ya diganti dengan sinonim ya. Jangan sampai sama plug ketiplek itu jangan. The figures ya, the figures of time misalnya ini ganti time span yang dihabiskan ya, span ya, figures of time span on average nggak ada sinonimnya, pakai aja average ya, by ya some childrens ya who watch television ya, terus kemudian between itu diganti from the year of 1950. Kalau from gak dengannya to 2010. Nah, ini sederhananya seperti ini. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pas kan? 25 kan? Nah, kalau sering nulis, kayak misalnya kayak saya ya, itu sering nulis, sering banget nulis, itu sudah ngerasa, nggak usah dihitung, itu udah kerasa. Oh, udah 25, oh, udah 20, itu udah tahu ya. Kayak gitu. Jadi nggak perlu, kayak ngitung itu nggak perlu. Tapi kalau teman-teman nanti mau ngitung, kalau nggak mau ngitung ya, itu nanti pastikan tulisannya rapi, kemudian satu line itu isinya 10 ya, satu line itu isinya 10 sampai 12 ya, satu line, satu garis itu ya.
Kalau di buku kan ada line ya, satu garis itu 10 sampai 12. Maka kalau 2 line nanti maka 20 kayak itu. Nah, kalau lebih-lebih nanti mungkin 25 kayak itu seperti itu. Oke, paham guys sampai sini? Oh, paham, paham. Nah, gitu ya. Itu cara seperti itu. Jadi harus latihan sering nulis gitu ya. Kalau kita nggak mau ngitung ya. Kalau soalnya waktunya terbatas ya kalau kita mau ngitung gitu. Nah, ini cara buat introduction ini ya. Jadi soal ini yang ada di sini itu di paraphrase. Jadi kata-kata kita sendiri ini. Ya. Oke. Terus eh, ini ya skip aja. Lanjut kita ke overview. Ya overview. Ya overview itu adalah rangkuman sederhana ya, rangkuman sederhana yang mana rangkuman itu eh, menunjukkan suatu apa naik turunnya atau angka yang dia itu dominan dan ada comparison. Ya ada comparison. Mungkin di sini akan saya jelaskan aja ya untuk vocab-vocabnya di overview. Nah, overview itu bisa diawali dengan overall koma, ya overall koma. Bisa juga dengan ini kecilan atau kurang besar guys? Pas, Nah, bisa dikit aja ya. ya boleh. Oke, oke overall. Terus kemudian nanti subject verb. Kemudian it can be seen that. Ya, terus kemudian nanti diikuti oleh kalimat. Terus it is obvious that. Kalimat lagi. Terus it is apparent that. Kalimat lagi. Terus as can be seen that. Nah, terus it is clear that. Nah, terus juga bisa as we can see that. Bla bla bla. Nah, itu ya, itu silakan dipakai untuk openingnya. Oke. Kalau di awal maka pakai simple present ya. Tapi nanti di setelahnya itu nanti pakai eh, bisa pakai pas, bisa pakai itu tergantung nanti infonya ya. Misalnya saya kasih contoh ya. It is obvious that the number of children watching television ya rose misalnya ya karena udah lampau rose makanya bukan rise lagi rose significantly ya in ya eh, misalnya from it is obvious that the number of children watching television rose significantly by Oh, nah misalnya ini saya awur ya by 2021 gitu aja lah itu. Terus kemudian nanti dibandingkan ya. Meanwhile bisa pakai meanwhile. Nanti bandingkannya vocabnya ya. Saya kasih di sini aja. Bisa pakai meanwhile ya comparison. Bisa pakai on the other hand. Bisa pakai in contrast. Ya meanwhile on one hand. Terus on the contrary. Oke, dan bisa mungkin ada lagi ya yang lainnya. Nah, itu kalau saya biasanya pakai meanwhile on the other hand itu lebih akademik. Meanwhile ya. Meanwhile it saw a decline ya in a decline of the number of the figure, misalnya figure saya ganti figure of the figures of children spend watching TV, saya ganti ini ya
by 2023. Nah, gitu ya. It is obvious that the number of children watching television rose significantly by 2021. Meanwhile, it saw a decline of the figures of children spent watching television by 2003 gitu. Nah, dibandingkan ya di sini dibandingkan. Nah, di sini itu biasanya itu 25 sampai 30 kata ya untuk yang di sini 25 ya, sampai 30. Bahkan biasanya ada juga yang 50 kata ya, tergantung informasinya seperti apa ya di sini. Kalau saya personally saya selalu 30 kataan atau 25-an gitu ya. Coba di sini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Udah cukup ya, kurang satu angka aja. Kurang satu huruf aja. Atau satu kata ya, satu word. Itu. Nah, misalnya kalau kita mau set ya 30 pas, nanti ditambah-tambahkan. Misalnya sini meanwhile saya ganti on the other hand. Nah, ini udah ada sumbangan tiga kata lagi ya, on the hand gitu ya, udah tiga kata lagi ya gitu. Jadi nanti sudah eh, 30 ya, 30 berapa 32-an ya gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau set nanti diatur kata-katanya aja. Oke guys, paham sampai sini? Paham? Nah, gitu ya. Itu cara buat eh, overview ya, overview ini ya atau rangkumannya. Terus kita ini ya, ini ada contoh ya, contoh bahwa grafik itu ada 4 macam ya, ada 4 macam. Pertama, ya pertama ini namanya itu fall ya, ini fall. Ini ya dari atas ke bawah turun namanya fall. Ya, terus kemudian ini namanya itu fluctuate, naik turun naik turun naik turun naik turun kayak gitu. Terus ini namanya rise atau naik. Terus ini namanya stagnan atau konstan biasa ya. Tuh, dia lurus. Nah, ada 4 macam ini untuk yang di grafiknya. Kita langsung ke detail aja ya, vocab-vocab dari detail. Nah, detail ya itu nanti eh, kita harus merepresentasikan atau mengilustrasikan suatu grafik itu dengan sangat terperinci ya menurut kita sendiri ya. Nggak harus ini kita jelaskan satu-satu ya. Nanti bisa from 1955 until berapa gitu ya, until gitu. Jadi nggak perlu per tahun ini nggak perlu. Jadi kita langsung tunjukkan per itunya ya, per slice-nya ini. Jadi di slice jadi 3, jadi 2 terserah. Namanya detail ya, detail, detail paragraf. Nah, di detail nanti akan ada vocabulary seperti ini ya. Nah, nanti jangan sampai kita pakai kata-kata yang sama ya. Di sini ada kalimat verbal atau nominal. Nah, kalimat itu nanti dibagi menjadi 2. Jadi jangan sampai kita pakai verbal aja, verbal. Nanti akan saya jelaskan apa itu verbal. Terus jangan juga sampai pakai nominal aja. Jadi harus dikombinasikan. Pertama kita belajar cara mendeskripsikan kenaikan. Naik itu dideskripsikan dengan kata-kata rise. Ya. Ada lagi kira-kira Mister yang lainnya setelah rise, Miss? Eh, upwards bukan? Ya, upward trend ya, upward Ya, trend. upwards. Tapi nanti kalau on upward trend itu nanti di sini ya. Oh di oh, Upward, sorry, sorry. Nah, itu kata benda ya, upward trend itu kata benda. Oke, jadi nanti di situ. Terus kalau kata kerja nanti rise to. Terus kemudian apa lagi? Increase. Nah, oh ya ini. increase to ya kan? Terus apa lagi? Hmm, Apa? Go up to, oh, ya kan? Nah, go up to. Terus apa lagi? Climb ya. up to. Bisa juga soar. Soar. Naik, soar to. Ya. Dan apa lagi kira-kira selain itu? Bisa jadi juga ya. Hancur. Bentar.
Gini aja lah, biar enak. Ya, bisa juga rocket ya, rocket. Rocket to. Ya. Bisa juga ascend to. Ya. Dan masih banyak lagi ya dan kawan-kawan. Nanti pokoknya yang naik, naik, naik gitu loh ya. Pokoknya. Nah, itu bisa pakai vocab-vocab yang saya provide ini ya. Gitu. Terus kalau kata benda, nanti di sini nanti ada an upward trend tadi, ada lagi a rise, ada an increase, ya. Ada juga misalnya a growth, ya. Grow juga bisa ya di sini ya, grow, Grup grow tuh. up to, ya. Grow up to. Silakan dipakai salah satu nanti ya untuk atau mungkin beberapa ya untuk kita apa namanya itu mendeskripsikan suatu tren yang naik. Tuh. Ada lagi tambahan, Mister, kira-kira atau Miss? Nggak ada? Lanjut ya, guys. Terus tren yang dia nurun, turun ya. Kalau turun nanti dia itu bisa pakai fall, ya, fall to, bisa pakai descend, bisa pakai decrease, bisa pakai juga kalau turunnya itu drastis itu plummet, bisa juga climb down, bisa juga go down, ya, dan kawan-kawan. Oke, ada tambahan kira-kira, Miss Dina? Nggak ada ya? Terus a fall, a decrease, ya, a plummet. Oke, terus nah itu ya dan kawan-kawan lah itu. Oke, itu untuk menunjukkan tren yang dia turun ya. Ya, Miss. Tadi kalau Rose itu untuk lampau. Nanti kalau misalnya kita bilangnya itu Rose itu lampau ya. Nanti increase increase ada idenya. Kalau go nanti when ya, when up to gitu ya. Climb kalau grow nanti grew up. Nanti harus ikut tenses ya, ikut verb 1, verb 2 atau verb 3 gitu tergantung taunya ya. Itu ya Miss ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Belum Oke. ada, Kak. Oke, siap. Oke, nanti kalau tanya kalau nggak itu di chat aja nggak apa ya. Kalau Oke, next. Kita ke tren berikutnya, yaitu adalah ini ya, stagnan. Dan nanti di sini harus diawali oleh kata-kata berupa stay, ya, stay atau remain. Ya, stay atau remain, terus diikuti oleh stagnan. Bisa juga konstan, atau juga no change. Halo, Sir. Ya, bisa. Sir, Barusan ya, sir. sinyalnya Ya, it's okay, disconnect sir. barusan. Nah, tadi itu ya, ini udah ya, tadi nanti bisa dibaca sendiri ya nanti ya, ini Ya, vocab-vocabnya. Terus kemudian juga bisa remain steady. Nah, ini ya. Jadi nanti bisa diawali oleh stay, ya stay atau remain, stagnan, constant, no change, steady. Untuk yang dia itu lurus seperti ini. Kata bendanya nanti adalah no change. Nah, kalau ini namanya fluctuate ya, fluctuate, fluctuate. Kalau kata bendanya fluctuation. Fluctuate nanti bisa seperti ini ya. Misalnya the sales of phone, penjualan handphone fluctuate around, fluctuated ya, around
around 50%. Ya. Jadi nanti dia akan terus-menerus ya naik turun antara 40, 50, 40, 40 gitu ya. Atau mungkin the sales of phone fluctuated around ya, atau mungkin between langsung between ya, between 30 to 50. 40% and 50. Berarti antara 40, 50, 40, 50 kayak itu ya. Fluctuate around 50 to 40 to 50%. Ya. Terus kemudian berakhir, nanti dihitungnya berakhir. And peaked, ya, peak ya, peak itu dia itu akan berakhir. Peak at itu berarti dia berakhirnya di atas yang nomor 2 ini. Ya, peak at itu berarti dia di atas. And peak at around 50%. Tapi kalau berakhirnya di bawah, nanti bisa pakai ini ya, berakhir di bawah ya. Ended ya, ended up in ya in a low of misalnya 35%. Nah, titik ya itu. Jadi ended up in a low of 35%. Itu kalau menunjukkan fluktuasi ya. Tuh. Any questions guys about the vocabulary? No. No ya, lanjut ya karena masih banyak di bawah ini. Oke, lanjut ini ya. Ini adalah Oke. untuk menunjukkan suatu eh, change ya. Kalau misalnya naiknya drastis ya, misalnya dari 10, misalnya dari 10 ke 100, nah, maka nanti kita bisa pakai namanya ini saya kasih di sini aja, saya kasih contohnya di sebelahnya ini. Nah, namanya ini adalah describing trend. Misalnya, ya, misalnya contoh kalimatnya adalah penjualan buku naik secara drastis. Maka nanti the sales of books ya rose, makanya rose verb 2 misalnya udah lampau rose drastically ya misalnya from 20% in 2021 to 50% in 2022. Titik. Nah, ini ya. Ini disebut dengan kalimat verbal ya, kalimat verbal. Oke, ini disebut dengan kalimat verbal. Ya, karena menggunakan verb ya. Di sini verbnya adalah yang ini ya, rose to. Nah, atau mungkin bisa menggunakan kalimat nominal ya. Kalimat nominal itu dengan diawali oleh there. There was. Kalau di sini pakainya kan rose ya. Di sini nanti was udah verb 2, maka ada kenaikan. There was a rise. Ya, there was a rise of the sales of the books. Ini ya. Terus di sini sama ya, from bla bla ini sama sampai titik. Nah, ini namanya kalimat nominal gitu ya. Ini namanya nominal sentence atau kalimat nominal. Nah, itu ya. Jadi nanti dikombinasikan ya kalau kita nulis ada kalimat nominal, ada kalimat verbal. Nah, di sini pakainya itu rise, tapi kan di sini kan drastic, maka nanti drastiknya ditaruh di sebelumnya rise ya. Drastic aja. Nah, nggak ada ly-nya. Kalau nanti pakainya nominal, itu pakainya ini ya, ini adjektif. Drastic ini. Tapi kalau verbal, nanti ditaruhnya setelah rose, terus kemudian drastically ada ly-nya. Oke, paham guys sampai sini? Kalimat nominal sama verbal? Itu ya. Jadi kalau ada ly-nya itu ditaruhnya di belakangnya setelah kata kerja ini, rose drastically. Tapi kalau nanti kalimatnya nominal kata benda, maka nanti was a drastic rise. There was a drastic rise. Gitu. Nah, silakan nanti dibuat latihan ya. Nah ini ya, nanti kalau dramatic, drastic, sharp, enormous, steep, substantial, considerable, significant, itu semuanya itu naiknya secara drastis atau secara besar. Tapi kalau moderate itu biasa-biasa aja.
ya. Slide itu sedikit, minimal itu sedikit. sedikit. Nah, ini sedikit-sedikit ya. Gitu. Jadi silakan dideskripsikan nanti. Nah, ini ya, ini kecepatan ya, bisa pakai rapid, quick, swift, sudden, steady. Kalau steady itu dia itu biasa-biasa aja, lempeng, gradual, berangsur-angsur, slow, Pelan. pelan. Terus nanti juga sama di situ adverb-nya ditambahkan ly untuk kalimat yang dia verbal. Any questions? No, sir. Lanjut ya. Oke, Mm. cepet-cepetan aja ya. Nah, ini ya contohnya. Ya, contohnya ini. Penjualan handphone naik sebesar 2% pada tahun 2001. Maka di sini verbal. Gampang sekali ya. Langsung aja gini. The sales of the phone, ya, of the phone, terus increase. Chris Nah, pakainya ed, increase karena udah lampau, increase baik ya tuh, Pak. to 2%, gandeng ya 2%. Sir, kalau misalnya pakai buy nggak bisa ya? By Increase by pakainya nanti 2%. nominal, by nominal lah di sini ya. Ah, Nah, in 2021 titik. Nah, oke. Nah, kalau by nanti di sini, Sir. Ini nanti pakainya there ya. Ada kenaikan penjualan, maka there there was was an an increase, increase ya, an increase of the of sales sales of the phone, by of the phones. Nah, ini ya, by, 2%. ya, berapa itu? 2%, 2% 2% in 2000. 2001. Oh, 2001 ya, sorry, Ya, 2001. 2001. Oke, jadi ini ya, nanti preposition itu juga berpengaruh ya. Di sini kalau pakainya itu verbal, maka langsung aja nanti to ya, increase to, rose to, rise to gitu ya. Tapi kalau di sini nominal nanti by, sebesar ya, by itu sebesar ya. Tuh. Kalau ini kan artinya kan gini, eh, penjualan handphone naik ke 2%, itu ke, 2%. intinya gitu ya. Bahasa kasarnya ke. Kalau ini kan naik sebesar Pada. itu. Baik. Oke, paham ya, Sar ya? Ya, ya. Oke. Oke. Coba di sini Mr. Lutfi sama Miss Dia ya, Miss Dina, sorry Miss Dina ya. Coba tuliskan di chat aja, di chat yang ya dua ini. Nah, di chat ya dua ini. Coba nanti saya lihat. Oke, silakan ditulis di chat dua ini aja.
Oke, punya Miss Dina. Gitu ya, itu yang apa? Verbal ya. The sales of phones, nah, mungkin ada S-nya ya, phones increase drastically ya, drastically. Ya, drastically itu ya tulisannya ya. Drastically 2% in 2001, oke. Oke, punya Mr. Lutfi. The sales of phones greatly increased, okay, good ya, to 10% in 2001. Nominal, there was an upward increase of the sales of the phone by 10%. Oke, very good, sir. Oke, gitu ya. Jadi ya. Well, Oke. bagus banget. Udah paham ya berarti ya untuk penjelasan tren ya. Oke. Nanti silakan terserah teman-teman ya untuk trennya seperti apa. Nanti akan saya kasih soal, teman-teman bisa ngerjain ya untuk apa namanya itu exam. Nah, nanti bisa saya koreksi kira-kira kurang apa aja di situ. Oke, any question so far? Ah, Gak ada ya? nggak ada salah. Gak ada. Oke, ini sama aja ya, dia ada penurunan, maka ya, ada penurunan, there was a decline, atau mungkin there was a decrease gitu ya, a decrease, itu ada penurunan sedikit, maka there was a slight decrease. Mungkin saya tuliskan aja ya. There was a decline of the sales of notebooks. Ya, di sini in, kalau apa tahunya bisa bolak-balik ya, bisa di awal ya, bisa di akhir. Misalnya saya taruh di awal bisa juga. In 2020 there was, itu bisa ya. Jadi untuk tahun bisa di awal, bisa tengah, bisa di akhir, terserah ya. Itu. In 2020 ya, by 6%. Oke. Ini bermanfaat ya. Nanti kalau misalnya kita kerja di international company, kita suruh presentasi ya kayak gini, sama ya. Jadi belajar IELTS itu sama juga belajar kita English for Business gitu. Terus kali ini there was a slight uh, a slight Decrease. decrease of the sales of notebooks ya in 2020 by 6%. Gampang ya? Bisa Lutfi, gampang ya? Cuman perlu ini aja sih, banyak tahu itunya apa namanya, adverbnya tadi kayak Ya, decrease, itunya harus tahu banyak. ya. Itu aja. Paling belajar itu banyak cari Ya, tahu. habis ini coba kita lihat ya polanya seperti apa tadi yang di atas ya. Kita lihat polanya seperti apa. Oke, kalau ini kalimat verbalnya maka nanti the sales of notebooks turun maka decrease. Slightly. Ya, terus di sini slightly by 6%. Ya. Oh ya, kebalik ya, nggak apa lah. Ya, in 20, in 20, dibulak-balik nggak masalah. Jadi awal, bisa di akhir, bisa di tengah, terserah. Oke, kita lihat polanya tadi, yang contoh saya tadi. Nah ini ya, ini di awal ya dia. In 2000, there were ini ya, ini apa namanya itu kalimat nominal ya. There were more people living in China than in India. The number of Chinese was, ini juga termasuk nominal. While India population was, nah ini. Terus kemudian di sini juga sama Oh, nominal juga, nominal. Terus di sini baru dia itu verbal. China's population has increased lah ini dicampur. Jadi nggak semuanya itu nominal, nggak semuanya verbal, jadi campur ya. Terus yang di sini juga dia mostly itu pakainya itu verbal. According to the graph, the population will increase. Nah, ini will have the same, ini juga sama ya. Terus di sini baru dia nominal. After this, China's population is likely to fall. Ini dia nominal.
Gitu. Jadi dicampur-campur gitu ya, campur. Dan verbnya harus mengikuti tense di sini. Kalau di sini berupa 2000 sampai 2023, maka nanti di sini berupa simple past atau verb 2. Tapi kalau nanti masa depan future, maka dia pakai will gitu. Nah, ini juga sama, dicampur ya antara nominal sama verbal. Misalnya di sini between of month of January, jadi di sini apa namanya diawali oleh adverb dulu ya atau tahun dulu. Itu kalau kalau tadi tahun ya, kalau di sini itu bulan. Average temperature in kota rise ya, rise makanya rise. Kenapa? Karena di sini itu kita nggak tahu tensesnya apa ya, karena nggak ada tahunnya maka diasumsikan present simple ya atau verb satu. Rise from the lowest point, bla 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 bla. Terus kemudian di sini raises ya, raises sama juga dia pakainya kalimat verbal. Tapi yang di sini itu nanti bervariasi. Well, for a temperature stay roughly ini ya, stay roughly the same. Nah, ini ya, tadi bisa juga pakai the same. Selain bisa pakai stagnan atau constant atau no change itu the same, relatively the same. Jadi ya, temperature roughly the same. For the next period month, the amount of rainfall more than double. May blah blah blah. Ya. The final 3 months of see dramatic fall in the precipitation, steady drop, bla 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 bla. Oke. Steady drop di sini pakainya nominal. Jadi dicampur-campur gitu ya. Jadi jangan sampai kita cuma verbal aja jangan ya, karena kaku nanti. Jadi nominal verbal bisa juga lebih banyak nominalnya, tapi harus ada verbalnya juga. Atau mungkin banyak verbalnya, lebih lebih sedikit nominalnya. Terserah, pokoknya itu dicampur. Dan nanti pakai vocab-vocabnya itu harus eh, jangan diulang-ulang berkali-kali ya. Rise terus-terus menulis rise itu ya. Harus pakai increase, rise gitu. Bervariasi berarti. Bervariasi. Jangan sampai kita menunjukkan vocab kita itu cuma monoton itu aja. Kecuali kalau memang nggak ada sinonimnya, kayak misalnya milimeter itu nggak ada sinonimnya. Derajat Celcius itu nggak ada sinonimnya. Jadi maka gitu nggak perlu di sinonim. Kayak temperatures itu kan nggak ada sinonimnya. Tapi kalau precipitation itu ada sinonimnya rainfall, itu dipakainya rainfall. Gitu ya. Atau mungkin number itu bisa juga figure, amount, bisa juga. Oke, paham ya sampai sini ya teman-teman? Paham. Sir, mau nanya nih, Ya. belum. Itu dia kalau writing itu memang biasanya dia emang question itu emang langsung dikasih gambar ya. Ya, gambar, benar. Langsung gambar gitu aja Heeh. ya. Baru disuruh kayak kita disuruh buat 150 kata ya. Ya, Empat. benar. Tapi masalahnya Mr. Lutfi, nanti kita dapatnya itu nggak tahu dapat apa karena dalam IELTS writing itu nanti ada banyak ya. Saya tunjukkan ya di sini ya. Oke, ini saya stop sharing. Oke, saya tunjukkan aja ada berapa macam sih kira-kira writing IELTS itu. Oke, bentar saya. Oke, sudah kelihatan? Sudah. Oke. Nah ini ya, ini writing itu ada macam-macam, Sir. Ini namanya tuh line, ya line. Nah ini line ya. Ada yang banyak kayak gini, ini banyak banget. Ada yang dia cuma satu dua kayak gini. Terus di sini itu namanya bar. Ini batang-batang itu bar. Terus ada lagi di sini combination antara bar sama line. Terus ada lagi pie, ini pie chart. Nah ini pie ya. Terus pie-nya ada yang tiga seperti ini, ada yang satu, ada yang dua kayak gini. Terus ada juga ini namanya table. Ini table. Ada juga di sini namanya flowchart. Ini flowchart. Nah, ini. Kalau ini namanya diagram. Ini diagram. Proses hidrologi atau water cycle. Terus ini namanya flowchart lagi, tapi nggak ada gambarnya. Terus ini bagan.
ya proses masuk kuliah kayak gini. Terus ini map, ya ini map. Kalau map ini itu ada simbol S1, S2 ini namanya proposal map. Ya, jadi nanti menggunakan future atau prediksi. Kalau ini namanya adalah comparison map before sama after, gitu ya. Nah, oke, misalnya kalau mau tes IELTS pertama kalinya lebih baik yang online atau paper, Sir. Kalau saya personally kemarin pakainya itu offline atau paper. Kalau kemarin kan ada di Surabaya ya ILF, sekarang di Bali. Tapi nggak tahu di Jakarta ada nggak gitu. Mending paper dulu aja. Soalnya kalau online saya takutnya kalau sinyalnya jelek atau apa, ada kesalahan di komputernya tiba-tiba ngehang itu ya. Itu saya takutnya seperti itu. Maka saya biasanya datang ke sana gitu, datang ke tempatnya. Nah ini ya, ide macamnya seperti ini guys. Ada banyak. Nanti teman-teman nggak tahu dapat yang mana. Kalau saya kemarin personally dapat yang map ini ya, map sama line ya. Itu. Oke, Miss, you are welcome. Nah, itu ya. Jadi nanti teman-teman nggak tahu dapatnya yang mana gitu. Harus tahu semuanya di sini nanti. Tuh. Writing itu cuma dua ya questionnya ya. Ya, cuma tas 1 sama tas 2 ya. Jadi essay sama kalau essay nanti ini di bawah ini ya macamnya. Ya, ini essay. Essay nanti nah ini ada vocab-vocabnya. Ada namanya discuss two opinions. Nah ini ya, discuss two opinions. Terus kemudian ada juga cause and effects. Terus ada juga nanti problems and solution. Terus agree and disagree, advantages and disadvantages. Kemudian yang terakhir adalah cause and solutions. Ya, causes and solution. Nanti di sini semuanya suruh nulis 150 kata. Nah, gitu ya, essay. Nanti juga sama di sini ada introduction-nya, ini namanya argumentatif paragraf, ada conclusion-nya. Tapi nanti di sini nggak asal-asalan, kita harus buat main idea, buat controlling, buat supporting, buat concluding sentence, buat example, buat reason dan macam-macam. Nanti di susunan paragrafnya seperti itu, nggak asal-asalan ya, kayak gitu. Ada polanya ya, ada strukturnya ya, yang nanti di situ itu akan membentuk nilai berupa sisi ya, coherence sama cohesion. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada, Sir. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Kita ketemu lagi besok ya, guys ya. Ya. Oke, I think that's all for today, guys. And see you tomorrow. Ya, have a nice day and see you, guys. Ya, sih. Thank you, Sir. Oke, you are welcome.